Pengacara berinisial S atau yang diketahui bernama Samir ditangkap polisi setelah kedapatan membawa senjata api ilegal. Polisi menyebut senjata Makarov kaliber 7,65 dibeli tersangka dari seseorang seharga 30 juta rupiah. Lalu seperti apa pengawasan peredaran senjata api di Indonesia? Kita bahas bersama Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES. Selamat petang Pak Bambang, terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Kalau menurut Anda, ini ada dugaan peredaran senjata api ilegal. Sebenarnya seperti apa sih kepemilikan atau mekanisme dari kepemilikan senjata api ini di Indonesia khususnya? Ya, seseorang anggota masyarakat sipil itu diperkenankan membawa senjata api, itu ada syarat-syarat tertentu ya. Perizinannya otoritas terkait dengan senjata api di masyarakat sipil ini berada di Baintelkam Polri. Kemudian Polri ini menerbitkan peraturan Kapolri 1 tahun 2022 tentang senjata api peredaran, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik di masyarakat seperti itu. Artinya senjata api non organik ini bukan senjata yang resmi ada di dalam kepolisian. Tetapi perizinannya itu harus melalui tahapan-tahapan tertentu, diantaranya juga harus memulai dari rekomendasi dari Perbakin, Satuan Menembak Indonesia. Karena peruntukan senjata api non organik ini rata-rata digunakan untuk olahraga, maka harus ada perizinan dari Perbakin. Cuma begini Pak Cynthia, selain dari Perpol 1 tahun 2022, sebenarnya banyak senjata-senjata ilegal diduga juga muncul terlepas dari pengawasan Baintelkam. Karena di sisi lain juga ada peraturan Menteri Pertahanan 12 tahun 2020 yang juga mengatur tentang perizinan pengawasan senjata api di luar Kementerian Pertahanan. Maka terkait senjata api Makarov yang ada dalam kasus ini juga harus ditelusuri dari mana ini berasal seperti itu. Ini kan polisi sudah menyebut bahwa pengacara Samir ini membawa senjata secara ilegal, artinya ia tidak memiliki izin dan mendapatkan senjata Makarov ini seharga 30 juta rupiah. Kalau Anda melihat dari mekanisme ataupun runutan kepemilikan senjata api ini, apakah ada dugaan-dugaan ataupun peredaran senjata api ini digunakan oleh ataupun dilakukan oleh oknum? Senjata api ini adalah bukan rakitan yang dibuat oleh home industry seperti yang beredar yang digunakan oleh para kriminal ya. Makarov ini adalah pabrikan, artinya dia didatangkan dari luar. Tentu bisa melewati jalur legal maupun jalur ilegal. Kalau saya menduga dengan adanya temuan ini pasti di jalur ilegal atau dulu pernah legal, tetapi perizinannya kemudian tidak diteruskan. Dari siapa Makarov ini sampai ke si pelaku Samir ini yang harus ditelusuri. Bisa jadi dari oknum, tetapi yang pasti ini datang secara resmi ya, atau diselundupkan oleh oknum karena pengawasan terkait masuknya senjata api pabrikan ini tentu juga sudah sangat ketat, baik dilakukan oleh Bais TNI maupun Baintelkam Polri seperti itu. Kalau Anda menduganya sosok A ini bisa dari mana saja kemungkinan besarnya? Karena menjual senjata Makarov kaliber 7,65 ini seharga 30 juta rupiah. Kalau terkait dengan jenis senjata Makarov 765, ini sudah sangat jarang sekali digunakan oleh kawan-kawan Polri maupun kawan-kawan yang menggunakannya itu untuk olahraga menembak. Maka memang harus ditelusuri ya, bisa jadi ini adalah koleksi lama dari seseorang seperti itu. Maka terkait dengan itu siapa yang mendatangkan ini sangat penting. Siapa distributor yang mendatangkan Makarov ini gitu. Tahun berapa itu didatangkan? Karena kalau tadi saya sampaikan di awal ada 2 peraturan yang
yang bisa memperbolehkan adanya senjata itu digunakan oleh masyarakat sipil, yaitu Perpol 1 tahun 2022 maupun Peraturan Menteri Pertahanan 12 tahun 2020, seperti itu. Pak Bambang, tapi ada tidak sih kemungkinan jaringan lintas negara untuk mendapatkan senjata api jenis Makarov ini? Sangat memungkinkan ya, itu sangat memungkinkan sekali. Pintu masuk ini karena ada dua tangan yang memiliki otoritas, tentu dari mana ini juga harus ditelisik, dari siapa oknum-oknum yang bermain tentu juga bisa ditelusuri seperti itu. Jadi dua institusi yang harus bertanggung jawab dari mana, siapa distributornya, kapan itu mulai datang seperti itu. Karena kalau terkait dengan penggunaan senjata api oleh profesi pengacara ini kan sangat umum sekali gitu. Memang diperkenankan untuk bela diri seperti itu. Tetapi tetap harus ada izinnya. Itu di ranah Peraturan Polri 1 tahun 2022 di bawah Pak Intelkam. Tetapi kalau melihat jenis senjatanya, ini sepertinya sangat sulit atas izin atau legalitas dari Pak Intelkam. Seperti itu. Pak Bambang, ini kalau mau membongkar peredaran senjata api ilegal, polisi harus memburu peredaran senpi ilegal ini mulai dari mana? Ya, mulai dari importernya dong. Importer senjata api ini hanya sangat sedikit gitu loh. Dan jenis-jenis senjata itu pun juga memiliki agen-agen khusus di setiap negara seperti itu. Jadi terkait dengan Makarov ini, produksi dari Rusia ini, siapa yang pernah mendatangkan di sini seperti itu. Dari disitulah nanti bisa ditelusur kapan itu datang, terus kemudian lewat mana, siapa yang memberikan izin atau memberikan rekomendasi seperti itu. Artinya bisa mulai ditelusuri dari sosok A yang menjual senjata ini kepada pengacara Samir ya? Sangat bisa. Karena sosok A ini pasti juga dia tidak merakit, karena jelas ini adalah senjata api produksi pabrikan yang jelas identitasnya seperti itu. Jadi sangat bisa ditelusuri dari oknum A ini. Apakah dia mendapatkan itu langsung menyelundupkan dari luar negeri, itu tak baik, tapi menurut saya itu tidak mungkin gitu loh. Atau melalui oknum-oknum tertentu seperti itu. Artinya ini bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri keberadaan ataupun penjualan senjata api ilegal di Indonesia. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore.